Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut alasan pemberhentian STY lantaran Timnas memerlukan juru taktik yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati pemain secara komunikatif hingga implementasi program yang lebih baik. Calon pelatih baru pun disebutkan sudah akan tiba di tanah air pada pekan kedua bulan Januari. Lantas pertanyaannya, mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia dalam 4 laga krusial tersisa dan membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia? Untuk membahasnya sudah bersama kami para narasumber. Sudah ada pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali dan juga pelatih sepak bola Isman Jasulma yang berada di studio, serta bergabung bersama kami pula mantan pemain Timnas Firman Utina. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Mas. Selamat sore. Ya, selamat sore juga untuk Bapak-bapak dan Bung IJ. Langsung saja kita tanyakan, sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI bahwa pelatih yang nanti akan melatih Timnas Indonesia berasal dari benua Eropa, dari negara Belanda. Nih, menurut Anda, apakah pertimbangan ini karena sudah kita ketahui para pemain ada sekitar 11 pemain yang sebelumnya ikut kualifikasi Piala Dunia ini bermain di benua Eropa, apakah ini menjadi pertimbangan karena gaya permainan pemain dan juga pelatih ini bisa sinkron? Ya, pertama coba kita satukan persepsi dulu Mbak Mas, bahwa kita ini menginginkan tim nasional Indonesia terbang tinggi, tampil di World Cup, siapapun itu pelatihnya. Itu yang harus kita satukan persepsi. Jadi pelatih boleh silih berganti, pemain boleh silih berganti, tapi timnas kita yang kita usung untuk tampil di Piala Dunia. Nah, soal pergantian pelatih ini menurut saya sih normal-normal aja, karena itu risiko seorang profesi. Dan juga federasi melalui Pak Erick Thohir juga pasti sudah mengevaluasi secara spesifik, secara detail teknisnya, kelemahan dan kelebihan dari era kepelatihan Sintayong. Pasti mereka sudah evaluasi secara detail. Dan untuk kedepannya bagaimana solusinya, apa yang pas. Nah, kalau kita statement tadi bahwa pelatihnya dari Eropa, mungkin dari negara Belanda, itu kan memang notabene pemain naturalisasi kita yang sekarang pemain nasional adalah banyak dari negara Belanda. Jadi menurut saya sah-sah saja, terutama yang paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Nah, selama ini mungkin kekurangan yang saya lihat dari Coach Sintayong, masalah bahasa juga jadi kendala. Dia selalu harus penterjemah dan harus ditranslate lagi. Sedangkan pemain Eropa ini kan satu bahasanya pasti bahasa Inggris. Itu yang mungkin kurang berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin menjadi salah satu juga bahan evaluasi selain masalah teknis. Dan kita yang tidak tahu, kita hanya mengamati dari luar, yang tahu adalah federasi dan tim. Jadi saya melihat sah-sah aja, dan kita berharap tim nasional ini akan lebih baik, akan terbang tinggi ke World Cup. Amin. Baik. Saya ingin menuju ke Kang Firman Utina. Kang Firman, sudah tepatkah langkah PSSI mengganti STY jelang laga krusial di babak kualifikasi Piala Dunia yang masih menyisakan 4 laga lagi? Ya, kalau saya bisa katakan kalau saya masih sebagai pelaku di dalam, berarti saya bisa mengomentari lebih luas lagi karena saya sekarang berposisi hanya sebagai penikmat sepak bola. Jadi saya lebih agak melihat yang simpel aja. Jadi kalau saya lihat dari apa yang dibuat oleh Coach Sintayong, kita turut bangga. Kita juga harus berikan apresiasi yang diberikan oleh Coach Sintayong untuk tim nasional kita cukup baik ya. Kalaupun itu ada pergantian atau ada dari federasi, saya rasa itu sudah dievaluasi atau ada kesepakatan di awal perpanjangan kontrak dengan Coach Sintayong, apa saja target-target yang ingin diambil oleh federasi sendiri dan apa tantangan federasi berikan kepada Coach Sintayong. Biasanya seperti itu. Jadi saya nggak tahu lebih luas bagaimana Coach Sintayong dan federasi. Intinya kita berharap harus satu. Kita tetap jangan pecah belah, kita tetap orang Indonesia yang menginginkan sepak bola kita ini baik,
Dan federasi adalah tertinggi dari segalanya. Jadi apapun itu kita harus tetap pada panduan. Satu panduan adalah federasi. Federasi adalah orang-orang sangat pintar yang lebih memahami konteks sepak bola. Maka mereka ada di federasi itu sendiri. Terutama yang saya lihat tadi keputusan dari Pak Erick Thohir. Saya rasa Pak Erick Thohir sudah berbicara langsung dengan Coach Sintayong juga dengan keputusan ini atau perjanjian-perjanjian mereka. Jadi menurut saya apapun keputusan yang diberikan oleh federasi, kita tetap mendukung sepak bola Indonesia makin maju. Mudah-mudahan dengan siapapun pelatih berada di tim nasional Indonesia, saya hanya berharap bisa memperbaiki ranking sehingga anak-anak muda kita bisa berprestasi juga di luar negeri sana. Karena ranking itu penting. Karena kalau ranking kita bagus di FIFA, ranking kita bagus, otomatis memberikan peluang-peluang bagi pesepak bola muda untuk berkiprah di luar negeri. Itu yang saya harapkan. Apapun keputusannya, yang penting kita jangan pecah belah. Kita tetap satu Indonesia. Kita tetap menjaga sepak bola Indonesia itu sendiri. Santer nama-nama pelatih yang kemudian muncul. Ada nama Patrick Kluivert, Louis van Gaal, bahkan sampai Giovanni Bronckhorst. Nah, ini menurut Bung Akmal sendiri, jika memang dipegang oleh salah satu pemain yang berasal dari Belanda, seperti apa nantinya gaya permainan timnas Indonesia? Pertama adalah saya ini sebenarnya termasuk orang yang kaget ya. Ada kejutan tahun baru yang sangat luar biasa. Pergantian pelatih tim nasional Indonesia dari Coach Sintayong yang kemudian harus berpisah dengan PSSI dengan segala perjalanan karirnya sejauh ini. Dan saya menyatakan bahwa Sintayong adalah pelatih yang dibutuhkan di Indonesia dengan hoki yang dimilikinya, gitu kan. Tapi inilah sepak bola di mana pasti PSSI punya alasan tersendiri mengapa kemudian harus melepas Sintayong dan mencari pengganti. Dan tadi disebutkan penggantinya adalah pelatih asal Belanda. Saya pikir ini adalah salah satu untuk menjembatani faktor komunikasi karena mayoritas pemain diaspora kita adalah berasal dari Belanda ya, yang kemungkinan mudah proses komunikasi. Yang kedua mungkin dari sistem permainan akan lebih mudah karena pemain-pemain Eropa itu tidak banyak mengandalkan permainan yang mereka bermain dengan mengandalkan taktik dan strategi yang lebih luas atau lebih mengandalkan bagaimana mengambil momen untuk kapan dribbling, kapan passing, kapan kemudian shooting. Sementara pola Sintayong kalau menurut mungkin ya Mas Akmal, ini yang tidak berjalan di ya. Mas Akmal, ini ada sedikit gangguan komunikasi, nanti kita akan perbaiki, nanti kita akan ke Mas Akmal lagi. Nah, saya ingin ke Bung Ije, ketika kita lihat tadi Patrick Kluivert, terus ada Louis van Gaal dan Giovanni Bronckhorst ini, dari tiga ini mana yang paling cocok untuk melatih Indonesia? Kalau saya melihatkan itu semua pelatih pasti punya kekurangan dan kelebihan, tidak ada pelatih yang perfect. Kalau melihat dari sisi pengalaman ya pasti Louis van Gaal dibanding dua kandidat lain. Nah, tapi kan itu semua ada di hak prerogatifnya PSSI dengan tim analisanya, dengan terus berpikir positif ke depan. Kelemahan dan kelebihan apa nih kalau kita mendatangkan pelatih baru, Louis van Gaal maupun Kluivert ataupun Giovanni Bronckhorst kan. Nah, itu semua harus dihitung bagaimana nih kelebihannya Van Gaal apa, kelebihannya setiap sosok apa, dan apa yang diinginkan oleh sepak bola Indonesia bahwa dengan materi pemain yang ada. Nah, itu harus kita harus didetil, dibuat, didesain oleh tim federasi dan tim teknis. Tadi menarik Anda sebut bahwa yang paling cocok adalah Louis van Gaal. Kenapa alasannya? Iya, karena dia pengalaman. Ya, pengalaman, dia pernah di World Cup menanganin tim nasional Belanda maupun ya kan. Jadi dia lebih pengalaman, experience, dan dengan experience itu mudah-mudahan bisa menularkan ke pemain-pemain Indonesia kalau memang dia yang ditunjuk oleh federasi. Itu kan pengalaman tidak bisa dibeli. Itu yang paling utama. Nama besar lainnya juga mungkin Kluivert yang
rekam jejaknya juga sangat luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau Kluivert kan dia banyak beranjak dari asisten pelatih yang saya lihat rekam jejaknya. Tidak ada yang masalah menurut saya. Siapapun pelatih yang dipilih, yang penting dia punya filosofi pasti. Bagaimana bermain bola dengan modern, atraktif dengan momen-momen sepak bola. Bahwa sepak bola adalah menciptakan gol dengan desain yang jelas, dengan kombinasi play yang jelas. Itu yang kita inginkan bersama. Dan hasil yang kita inginkan adalah menang dan pergi ke World Cup, kan itu. Baik, saya ingin ke Mas Firman. Mas Firman, Anda melihat 3 calon pelatih dari Belanda ini seperti apa? Tapi usai jeda dijawabnya, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kami. Dan kami ingin menanyakan kepada Bung Firman ini sebagai sesama pecinta sepak bola, melihat gaya pelatihan dari Patrick Kluivert ataupun Louis van Gaal ataupun Giovanni Bronckhorst yang saat ini sedang santer untuk menjadi penerus ataupun pengganti dari Shin Tae-yong ini, apakah menurut Anda bagaimana yang nanti akan menjadi gaya permainan? Apakah dari permainan timnas Indonesia cenderung progresif, mengingat Van Gaal ini memang filosofinya seperti itu? Ya, kalau kita mau lihat tentang kepelatihan ya, kalau kinerjanya Van Gaal itu pasti menyangkut sampai ke usia pembinaan, ya kan? Kalau kita mau lihat Patrick Kluivert ini pernah jadi asistennya juga Van Gaal. Kalau kita mau lihat Van Bronckhorst sekarang lagi melatih juga usia muda di Belanda sana kalau nggak salah. Jadi ketiga-tiga ini punya sosok yang sangat baik di kepelatihan. Tapi kalau bisa memilih, saya lebih memilih Patrick Kluivert. Kenapa? Karena Patrick Kluivert punya gaya kepelatihannya Van Gaal juga. Dia pernah jadi asistennya Van Gaal dan beberapa pelatih-pelatih yang ada di top dunia lain. Jadi saya lebih pantas untuk di Indonesia untuk menaungi tim nasional kita. Saya lebih condong ke Patrick Kluivert. Baik, lalu bagaimana dengan gaya permainan di bawah calon tiga pelatih Belanda ini? Iya, saya tidak tahu apa yang akan dibangun atau style of play seperti apa yang akan dibangun untuk sepak bola tim nasional nanti jika ketiga pelatih ini akan menaungi tim nasional kita. Justru kebiasaan pelatih itu melihat karakteristik pemain-pemain yang ada dulu ya, seperti apa, habis itu dia akan memainkan dengan bola atau gaya dia yang ingin dia mainkan yang cocok untuk sepak bola yang ada di tanah air ini gitu. Dan Bung Akmal, yang kita ingin ketahui juga, kita ketahui bersama bahwa Belanda ini memang adalah total football. Dan menjadi PR bagi timnas Indonesia adalah penguasaan bola saat bertanding. Kita selalu kalah dengan lawan-lawan kita. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda jika pelatihnya adalah dari Belanda, apakah ini artinya kita akan cenderung menyerang dan juga menguasai dan mendominasi di lapangan hijau? Bung Akmal. Kita pernah dilatih oleh Henk Ulam tim nasional kita juga pernah juga Peter Huistra menjadi direktur teknik Indonesia dan juga Wim Rijsbergen juga pernah melatih tim nasional Indonesia, mantan legenda sepak bola Belanda. Jadi sebenarnya Belanda bukan hal yang baru buat Indonesia dan akan tidak sulit saya pikir untuk adaptasi karena mayoritas pemain Indonesia saat ini adalah diasporanya berasal dari Belanda yang punya kultur yang sama, punya bahasa yang sama, punya filosofi yang sama. Saya pikir tidak ada kesulitan. Kemarin mungkin ada kesulitan komunikasi dan sebagainya. Jadi menurut saya sekarang yang paling penting adalah bagaimana pelatih baru nanti itu bisa cepat beradaptasi dengan Indonesia, termasuk mengenal karakter pemainnya satu-satu. Karena kita punya tugas yang sangat berat, kita tandang ke Australia pada 20 Maret, kemudian kita akan main kandang melawan Bahrain. Yang pasti pelatih baru ini akan mendapatkan sorotan dari publik karena bagaimanapun publik pasti masih masih terkesan dengan Shin Tae-yong, dengan hasil-hasil yang dicapai dan pastinya akan dibanding-bandingkan. Tapi menurut saya sekarang waktunya adalah kita menatap ke depan, apa yang terjadi sudah pasti ada resikonya. Kemudian apa yang sudah diputuskan oleh PSSI adalah kebijakan yang pastinya sudah berdasarkan hasil rapat dan hasil analisa.
ke depan kita pokoknya bersama-sama harus STY selalu tetap yakin tim nasional kita bisa berprestasi dengan baik. Baik, Bung Akmal, ini kan Van Gaal ini pernah melatih Korea. Nah, nanti bagaimana penyesuaian terhadap pemain kita sendiri? Ya, kalau penyesuaian saya pikir mereka adalah pemain profesional ya, dan mereka justru sudah mengenal kultur sepak bola Belanda dengan footballnya ya. Pemain-pemain seperti Tom Hey, kemudian Jay Ices, Kevin Verdong, kemudian Messilgard dan Kevin Dijk adalah pemain-pemainnya hidup dan dibesarkan dari filosofi sepak bola Belanda. Saya pikir tidak akan banyak kesulitan. Kalau kita dengar tadi penjelasan Ketua Umum PSSI bahwa problemnya adalah problem komunikasi, itu salah satunya. Kemudian problem taktikal, karena mungkin pemain-pemain Belanda tidak terbiasa dengan pola counter attack, compact defense counter attack yang dimainkan oleh Sintayong, yang memaksa mereka harus terus berlari sepanjang pertandingan. Nah, ini mungkin filosofinya, mungkin ini yang menjadi salah satu pertentangan yang terjadi mungkin di internal tim ketika mayoritas pemain tidak cocok dengan strategi yang dimainkan Sintayong. Ya barangkali dengan strategi atau pelatih dari Belanda mereka akan lebih cocok, walaupun pasti ada faktor-faktor yang bisa jadi handicap juga, dan itu harus diantisipasi jauh-jauh hari. Kita masih punya waktu setidaknya 3 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Bung Ije, kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia sebenarnya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya memiliki kelemahan di bagian penyerang. Siapapun yang menjadi pelatihnya itu yang menjadi PR. Nah, bagaimana menurut Anda dengan adanya kepelatihan yang memiliki strategi dan juga formasi yang berbeda ini, apakah nanti akan bisa untuk Indonesia menambah keunggulan? Saya melihatnya gini, setiap filosofi pelatih kan berbeda-beda. Kembali semua harus berchemistry yang baik. Pelatih yang bagus harus juga didukung oleh pemain yang bagus. Begitu juga pemain yang bagus harus didukung oleh pelatih yang bagus. Nah, saya melihat filosofi selama ini yang diterapkan oleh Sintayong, memang dia dengan filosofi dia organisasi defense-nya dulu, baru dia counter attack. Nah, ini bisa harus diperbaiki oleh pelatih baru. Dan kelebihan yang selama ini bagaimana organisasi defense itu harus dipertahankan, harus juga diperbagus oleh pelatih baru. Nah, sekarang tinggal PR-nya nanti bagaimana kita bermain sesuai dengan filosofi yang ada di pemain dan di pelatih, satukan chemistry itu dan desainlah metode kepelatihan yang pas untuk atraktif kita memenangkan sisa pertandingan. Itu yang paling utama. Nah, ini yang saya melihat yang PR paling utama adalah bagaimana kita mendesain transisi positif ke attacking. Ya. Itu yang paling harus kita desain dengan atraktif, kombinasi play harus jelas. Begitu orang pertama merebut bola, bagaimana perilaku orang kedua, orang ketiga, mereka harus spread out, harus blind side, harus come from behind. Itu yang harus lebih atraktif didesain. Bagaimana how to play pemain harus didesain kembali oleh pelatih baru. How to play-nya itu pada saat menyerang, bertahan, dan transisi positif maupun negatif. Yang paling utama lagi adalah kelebihan tim ini adalah set pieces-nya, di mana lemparan ke dalamnya itu yang dimiliki oleh Arhan itu harus lebih variatif. Ya. Harus ada kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi ketiga, sehingga tidak gampang diantisipasi oleh lawan-lawan kita. Itu yang saya melihat. Baik. Saya ingin ke Bung Firman. Bung Firman, tadi yang menarik dikatakan oleh Bung Akmal dan Bung Ije adalah soal adaptasi dan chemistry antara pemain dan pelatih. Ini bagaimana membangun atau beradaptasi dan membangun chemistry dalam waktu singkat, karena masih ada 4 laga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Iya, saya bisa katakan bahwa siapapun pelatih 3 yang baru datang, semua mereka butuh adaptasi, dan adaptasi itu bukan jangka pendek. Jadi saya lebih keingintahuan saya terhadap apa saja yang ingin dirancang oleh PSSI ke depannya atau 5 tahun ke depan. Ya kan, habis itu dibagi lagi, melanjutkan kinerjanya Coach Sintayong ini, apa target yang diinginkan oleh PSSI terhadap pelatih. Tentu harapan kita bahwa pergantian pelatih langsung membuat tim ini bagus atau lolos ke Piala Dunia. Kalau saya masih hitungan tahun lagi, masih tetap sama kita berikan kesempatan kepada pelatih baru. Karena saya takut terlalu berasumsi terlalu tinggi dengan datangnya pelatih baru, dan tiba-tiba tim nasional itu langsung lolos
ke Piala Dunia, itu berarti hanya mukjizat dari atas yang berikan, tapi kinerjanya dia butuh waktu. Jadi kita butuh bersabar, kita butuh game style of play yang akan dia bangun setelah dia mengetahui kultur Indonesia ini seperti apa. Jadi siapapun pelatih yang datang dari luar, dia harus beradaptasi dulu, terutama dengan kultur yang ada di Indonesia ini. Bagaimana karakter liganya, bagaimana karakter pemain-pemainnya, bagaimana pemain-pemain yang diambil dari luar, bagaimana pemain-pemain yang dinaturalisasi, semua butuh adaptasi. Membangun chemistry di dalam tim atau di dalam lapangan, itu pasti lebih cepat ketimbang kita saling mengetahui tentang karakteristik masing-masing individu. Karena walaupun dari Belanda, Tom Haip bermain di Belanda dan beberapa pemain lainnya, butuh adaptasi juga dengan pelatih baru ini. Karena saya rasa butuh waktu untuk kita memberikan kesempatan kepada pelatih baru yang menaungi tim nasional kita. Dan pertandingan yang nanti akan dilakukan di Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah melawan Australia. Bung Akmal, Anda melihatnya dengan adanya pergantian kepelatihan ini, bagaimana nantinya pertandingan ataupun permainan dari timnas Indonesia, Bung Akmal? Ya, yang pasti seperti yang dikatakan Bang Isman Jadimai, ada hal-hal yang perlu kita jaga dari jalan Sintayong yang bagus, misalnya soal kompetitif itu harus dipertahankan, kemudian kelemahan yang ada harus diperbaiki, ya bisa soal variasi menyerang, kemudian juga efektivitas serangan termasuk ketajaman di depan. Ini PR-PR ini memang PR-PR yang tidak mudah ya, karena pergantian pelatih pastinya butuh waktu untuk beradaptasi dan mengenal satu sama lain pemain-pemain yang ada. Walaupun dalam kerja profesional ini bisa dipotong atau dipersingkat ya. Kita lihat bagaimana juga sejatinya Australia juga baru mengganti pelatih dari Graham Arnold. Yang pelatih baru. Kemudian ada Roberto Mancini ganti dari Arab Saudi. Jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pelatih baru nanti adalah bisa memahami karakter pemainnya masing-masing, plus tentunya mempertahankan apa yang sudah baik yang sudah ditinggalkan Sintayong, dan yang paling penting adalah jangan sampai kemudian tim ini kualitasnya atau ketermati permainannya menurun, karena ini pasti akan mendapatkan kritik besar dari masyarakat. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Bang Akmal. Singkat saja, Bung Ije. Jadi nanti melawan Australia, bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh pelatih pengganti dari Sintayong ini? Kalau menurut saya, pengamatan saya, ya kita harus dengan pelatih baru, kita coba mereka adaptasi dulu pelatih baru, ya kita realistis dulu bagaimana kita bisa minimal meraih poin 1. Itu dulu, bagaimana desain yang sudah ada, defending pertahanan kita bagus, dan baru kita keluar menyerang, itu terus dulu dipertahankan sambil pelatih baru ini adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, dengan pemain per pemain mereka harus tahu. Tapi kalau pengamatan saya realistisnya kita poin 1 untuk melawan Australia. Tidak menutup kemungkinan juga kan kita bisa memenangkan pertandingan. Yang pasti jangan sampai kita kehilangan poin pada saat lawan Australia. Baik, terima kasih Bung Ije, Bung Firman, dan Bung Akmal telah berdialog bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu untuk semua.